Kenalkan, nama saya Angelina Bulu, NIM 2019-710012. Teori evolusi yang kita kenal selama ini sebenarnya merupakan suatu hipotesa, yang artinya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Agar dapat dikatakan sebagai kebenaran. Sementara ini, bukti ilmiah belum dapat dikatakan mendukung hipotesa tersebut. Ada dua inti teori evolusi yang dikenal sebagai macroevolution dan evolusi makro yang dipelopori oleh Darwin. Yang pertama, semua makhluk hidup berasal dari makhluk sederhana yang terdiri dari satu sel atau lebih, yang terbentuk secara kebetulan. Kedua, spesies baru terbentuk dari spesies lain melalui seleksi alam dengan melibatkan kemungkinan variasi, di mana variasi tersebut dapat bertahan dan berkembang biak. Dalam abad ke-20, hal ini diperjelaskan dengan memberi penekanan pada kemungkinan terjadi mutasi sebagai cara pembentukan variasi. Proses ini juga disebut dengan atau dikenal sebagai neo-Darwinis. Lalu bagaimanakah pandangan agama Katolik saya atau Gereja Katolik terhadap teori evolusi? Nah, saya sudah merangkum menjadi beberapa poin. Poin pertama, yaitu kita masyarakat yang menganut agama Katolik percaya bahwa jiwa manusia diciptakan secara langsung oleh Allah, dan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Jiwa manusia bukan berasal dari produk evolusi. Dalam surat ensiklik Humani Generis tahun 1950, Paus Pius XII menolak ide evolusi total, yaitu yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia dari kera atau primat. Dalam Humani Generis, Paus Pius XII mengajarkan bahwa meskipun dalam hal asal usul tubuh manusia masih dapat diselidiki apakah terjadi dari proses evolusi, namun yang harus dipegang adalah bahwa semua jiwa manusia itu adalah diciptakan langsung oleh Tuhan. Poin yang kedua, mengenai penciptaan tubuh manusia, yaitu dari materi yang sudah ada, sebenarnya tidak bertentangan dengan sabda Tuhan yang menciptakan tubuh Adam dari tanah atau debu yang kemudian dihembusi oleh kehidupan yang menjadi jiwa manusia. Namun hal yang tidak bertentangan dengan penciptaan manusia seturut gambar Allah. Sebab yang dimaksudkan di sini adalah manusia sebagai makhluk rohani yang berakal dan memiliki kehendak bebas. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, jadi dari poin kedua itu, jadi diperbolehkan jika orang berpikir bahwa kemungkinan tubuh kera dapat berkembang mendekati tubuh manusia atau hampir mirip dengan tubuh manusia, dan pada titik tertentu Tuhan menghembusi jiwa manusia ke dalam tubuh manusia itu yang kemudian terus berevolusi sampai menjadi manusia yang kita ketahui sekarang. Santo Thomas Aquinas menyebutkan bahwa teori yang menyebutkan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari kera harus kami tolak atau kita tolak. Sementara poin yang keempat, katekesi Gereja Katolik mengajarkan bahwa akal sehat manusia pasti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan yang menyangkut asal usul manusia. Nah, keberadaan Tuhan pencipta dapat diketahui secara pasti melalui karya-karya ciptaannya dengan terang akal budi manusia. KGK nomor 295 mengatakan, kita percaya bahwa Allah menciptakan dunia menurut kebijaksanaannya. Dunia bukan merupakan hasil dari kebutuhan apapun juga, ataupun takdir yang buta atau berlebihan. Bukan berlebihan atau kebetulan. Dalam kitab suci Kejadian
1 ayat 27 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ia dipanggil dan mewujudkannya kepenuhan citra Allah tersebut, atau secitra dengan Allah atau serupa dan segambar dengan Allah. Berarti pribadi manusia diciptakan dalam wujud jasmani dan rohani yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Di sini saya rangkum bahwa dalam keyakinan saya atau kepercayaan saya bahwa asal mula penciptaan itu berasal dari Allah sendiri. Nah, seperti halnya dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 7 menyatakan, yaitu Tuhan Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberikan hidup ke dalam lubang hidungnya. Yang artinya bahwa menurut agama saya bahwa manusia atau asal-usul penciptaan itu berawal dari tanah liat yang diciptakan oleh Allah sendiri, yang kemudian Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.